Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ingat selalu mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, dengan subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan belajar tentang perubahan wujud benda mencair, yang kedua kita belajar tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan satuan berat, dan yang ketiga kita belajar tentang gambar dekoratif, yaitu unsur-unsur titik, bentuk, dan warna. Nah, gambar pertama adalah Lani yang memegang es krim. Coba anak-anak amati apa yang terjadi pada es krim yang dipegang Lani. Ya, es krim yang dipegang Lani lama-kelamaan mencair, sama seperti anak-anak. Jika membeli es krim, pasti lama-kelamaan akan mencair. Yang kedua adalah es batu. Es batu yang anak-anak biarkan di luar ruangan, pasti lama-kelamaan mencair. Nah, kedua peristiwa ini disebut dengan peristiwa mencair, di mana mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Perubahan wujud mencair ini disebabkan oleh pengaruh panas. Pengaruh panas dari badan kita, seperti es krim dari tanah. Terus pengaruh panas dari lingkungan, seperti sinar matahari. Mencair disebut juga meleleh atau melebur. Peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, coklat. Coklat jika dibiarkan di luar ruangan, tidak dimasukkan ke dalam kulkas, lama-kelamaan akan mencair. Lilin, kalau dinyalakan pasti meleleh atau melebur. Mentega, misalnya anak-anak mau menggoreng telur pakai mentega, lama-kelamaan menteganya akan berubah menjadi cair. Begitupun logam, logam pun berubah menjadi cair. Tadi coklat lama-kelamaan jika anak-anak biarkan di luar ruangan akan mencair. Coklat ini merupakan bahan dasar untuk membuat kue coklat. Selain kue coklat ada tepung dan lain-lainnya. Bahan dasar tepung bisa kita ukur beratnya menggunakan timbangan kue. Nah, timbangan kue ini merupakan satuan baku ya anak-anak. Satuan itu ada dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Di mana satuan baku adalah satuan pengukuran yang menunjukkan hasil yang sama meskipun dilakukan oleh orang lain dan di tempat yang lain. Contohnya satuan pengukuran berat itu menggunakan tangga satuan berat, kilogram, hektogram, dekagram, dan seterusnya. Sedangkan satuan tidak baku, hasil pengukurannya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, mengira-ngira. Contohnya itu 1 sendok, setengah sendok, semangkuk, dan secangkir. Nah, Lani akan membuat kue coklat. Di sini ada bahan-bahan membuat kue coklat. Coba kalian amati di kotak sebelah kiri. Bahan-bahannya, dari bahan-bahan itu yang mana termasuk satuan baku dan satuan tidak baku. Yang termasuk satuan baku itu adalah kilogram dan gram. Sedangkan yang tidak baku adalah 1 sendok dan setengah sendok. Nah, tanggal satuan berat. Tanggal satuan berat itu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun 1 tingkat dikalikan 10, turun 2 tingkat kalikan 100, turun 3 tingkat kalikan 1000, dan seterusnya. Jika setiap naik 1 tingkat dibagi 10, naik 2 tingkat dibagi 100, dan naik 3 tingkat dibagi 1000. Kita langsung saja pada contoh soal ya anak-anak. Pertama, 15 ons ditambah 3 kg sama dengan berapa ons? Yang pertama anak-anak lakukan adalah menyamakan satuan beratnya terlebih dahulu. Nah,
15 ons sama dengan berapa ons? Karena satuan beratnya sudah sama, berarti tinggal salin aja 15 ons. 3 kilogram berapa ons? Coba kita lihat ke kiri, kilogram ke ons. Turun satu tingkat, berarti 3 dikali 10 sama dengan 30. Sekarang tambahkan 15 tambah 30 sama dengan 45. Jadi 15 ons tambah 3 kg sama dengan 45 ons. Soal yang kedua, Lani membeli kantong apel. Berat satu kantong apel tersebut 5 kg. Berapa gram berat seluruh apel yang dibeli Lani? Yang diketahui, Lani membeli 8 kantong apel. Setiap kantong, satu kantong itu 5 kilo. Berarti 8 dikali 5 kilo. Atau 8 ditambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8. Sebanyak 5 kali sama dengan 40 kg. Jadi 40 kg itu berapa gram? Ya, 40 kilo ke gram naik berapa? Turun berapa dia? Turun 3 kali. Kalau dia turun 3 kali berarti dia dikalikan 1000. Berarti 40 dikali 1000 sama dengan 40.000. Nah, di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba maka akan turun salju. Nah, salju ini akan mencair begitu ganti musim semi. Salju yang kita lihat ini, kalau dilihat pakai mikroskop pembesar, bentuknya itu berbeda-beda anak-anak. Dari salju ini kita bisa membuat sebuah gambar dekoratif, di mana unsur gambar dekoratif itu ada garis, bentuk, dan warna. Garis adalah goresan yang memanjang, mempunyai arah tertentu. Ada yang pendek, ada yang lurus, ada vertikal, horizontal, ada garis miring, patah-patah, dan yang lainnya. Terus warna, ada warnanya beragam. Warna primer atau merah, kuning, dan biru. Selain itu adalah warna yang campuran dari ketiga warna primer tersebut. Yang terakhir adalah bentuk, dapat macam-macam. Ada bentuk beraturan, segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, setengah lingkaran. Ya, dari salju itu kita bisa membuat sebuah karya dekoratif atau gambar hias ya anak-anak. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, pertama kita sudah belajar tentang mencair, di mana mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, sesuatu yang di luar ruangan lama-lama mencair, coklat di luar ruangan lama-lama mencair, dan yang lainnya. Yang kedua, kita mempelajari menyelesaikan satuan berat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kalian lakukan adalah menyamakan satuan beratnya. Terus yang terakhir kita sudah belajar gambar dekoratif. Ada 3 unsur, bentuk, garis, dan warna. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.